Halo Sobat Spensik, kali ini Kronik Spensik hadir kembali dengan program baru yaitu OMES, Obrolan Musik Edukasi Spensik. Nah teman-teman, buat yang penasaran OMES itu apa sih? Jadi OMES ini nanti kita akan ngobrolin sesuatu hal yang berhubungan dengan dunia musik nih. Apalagi tuh? Di sini kita bakal ngulik-ngulik tentang lagu, mungkin penyanyi-penyanyi yang masih viral, atau buat teman-teman yang suka main alat musik nih, kita bakal ngehadirin tips and trick buat teman-teman di sini. Nah, buat teman-teman yang punya request, Kak bahas tentang ini dong, Kak bahas tentang ini dong, Kak aku kepo nih tentang ini. Nah, kalian jangan lupa tulis di kolom komen ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung. Pertama-tama kita kenalan dulu ya. Kenalin, aku Sasha, Aku Anindya, dan ini kita punya 3 narasumber yang kece-kece banget nih. Di sini ada Kak Kalila, ada Kak Raisa, dan Kak Naya. Nanti ini semua kita bakal sharing-sharing tentang seputar dunia musik ke teman-teman. Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Hai. Receh semua ya ini, jadi jangan heran di sini kita santai aja, bakalan kita ngobrol santai aja sama teman-teman semuanya. Oke. Teman-teman, ini tuh era-era sekarang itu yang masih viral, Gen Z tuh suka banget tuh. Kira-kira penyanyi apa ya? Iya, artis lokal gitu Indonesia yang lagu-lagunya tuh masih panas banget ini akhir-akhir ini. Yang relate banget sama kita, apa ya kira-kira? Siapa kira-kira? Kayak yang lagi relate itu yang biasa galau-galau gitu, masih musisi yang lagi galau-galau. Iya. Kamu galau? Kamu galau, Kak? Aduh, emang ya Gen Z itu sukanya galau. Kalau nggak terjebak HTS, terjebak friendzone. Aduh. Template ya. Iya, template, masalah sepele. Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa ya yang lagi relate banget nih buat kita? Syahrini. Nggak salah denger nih. Kalau aku sih kayaknya Nadine Amizah nggak sih, kayak lagi tinggi. Iya. Kalau menurut aku sih Bernadia ya. Bernadia. Juicy. Oh, beda-beda nih. Kita Juicy itu yang band itu nggak sih yang lagi viral, yang karena lagunya apa tuh yang viral tuh judulnya? Banyak nggak sih dari? Iya, Juicy. Lantas juga Lantas, Lantas. iya, yang bener, terkenal bener, Lantas. Bener banget. Kenapa sih kira-kira kok pada relate segitunya sama Juicy? Kira-kira kenapa nih? Kayaknya sih kalau menurut aku ya, kayaknya banyak yang relate juga, karena kan itu rasanya tuh bener-bener dengan kayak dia tuh nulis tuh dari hati gitu loh, jadi kayak feel-nya tuh dapat. Mungkin para pendengar juga bisa ngerasain itu kayak aku. Kamu ngerasain itu? Iya, kok kadang-kadang kayak kalau dengerin kayak suka kayak aduh sakit gitu. Oh, jadi tadi Juicy Lucy itu kenapa bisa booming soalnya itu ya? Iya, lagunya ngena banget ngena ya, banget, iya. relate pas buat anak Gen Z kayak kita. Itu sama ya, sama kayak Bernadia terus Nadine Amizah. Iya, sama. Soalnya Bernadia sama Nadine Amizah itu sama-sama nulis lagunya sendiri. Oh, gitu. Kalau Bernadia lagunya yang masih tren tuh apa sih kira-kira? Kan banyak Sekarang banget itu albumnya. Nyanyiin dong Banyak. satu bait gitu. Oh, kita ingin denger. Apa ya? Bareng dong. Lagu album favorit kalian deh yang apa? Kita Dari beda-beda. Bernadia. Oh, dari Bernadia. Dari Apa Bernadia. ya? Kira-kira. Untungnya bumi masih berputar. Oh iya bisa. Iya, itu juga seru banget gak sih lagunya? Apa kalian gak tahu sih? Seru banget, ya kan? Karena relate ya teman-teman. Jadi kenapa sekarang tuh penyanyi-penyanyi yang booming itu yang liriknya tuh ngena-ngena, yang sedih-sedih gitu? Karena apakah Gen Z ini generasi patah hati? Kita tidak tahu ya. Rahasia umum. Terus Dari semua lagu Bernadia itu kira-kira kalian suka dengerin yang mana? Ada chemistry nggak nih dari di antara kalian gitu yang sama gitu? 1, 2, 3 jawab. Ya 1, 2, 3. Berlari. Asal dulu. Kalila apa Kalila? 1 bulan. Kak Raisa? Oh, mungkin. Apa mungkin? Karena ya? Ini berlari. Oh beda-beda ya kalian. Kenapa kok kalian bisa suka lagu dari masing-masing itu? Karena enak. Apa kalian juga mengalami patah hati? Iya, mengalami banget. Sebenarnya enggak, cuman pas denger lagunya kayak aduh, sedih gitu. Berarti pinter banget dia Bernadia ini sampai bisa bikin orang kalian- itu nge-feel dari lagunya. Kalian itu bikin kerasa sama lagunya itu karena alunan musiknya atau karena liriknya?
karena liriknya Lirik. selalu Emang lirik apa sih yang paling ngena gitu? Kita hafal nggak? Bacain aja Satu deh kata dua liriknya, kata nggak apa-apa. gitu? Atau inti dari lagu itu? Engkau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih Oh iya. Oh, keren. itu benar-benar untuk aku kayak feel-nya dapet banget, kayak sedih banget. Kalau Juicy Lucy deh, tadi kayaknya ada sempat yang mention ya Juicy Lucy. Oh, itu tuh apa sih? Band nggak sih? Iya itu Oh, band lokal dari Dia fokusnya ke genre lagu apa tuh? Pop Pop. sih kayaknya. Tadi kan katanya lagi viral tuh lagunya itu nggak sih yang judulnya Sialan itu. Nah kalau misalnya dibandingin sama album yang lain yang namanya yang judulnya Lampu Kuning, kira-kira kalian tim mana? Lampu Lampu kuning. Kenapa tuh? Lila, Kak Lila, tim apa? Lampu Kuning atau Sialan? Aku lebih ke lantas sih. Lantas? Oh. Sama Lantas banget. gitu. Iya. Di Juicy Lucy karena dari awal pas itu kan pernah viral juga kan Iya. pada masanya, dan itu tuh kayak lagi-lagi ngena banget, dapet banget. Nggak akan pernah overplay ya. Iya, Kita nggak pernah. Bener. Iya. Pantasnya ngapa ku masih menaruh hati Iya, itu. padahal. Oke. Yuk. Terus kalau ngomong-ngomongin tentang ini geser dikit ya topiknya ke Nadine Amizah. Kenapa sih kok Nadine Amizah tuh booming banget, bahkan sampai ada banyak banget orang yang rela buat war tiketnya, habis itu kayak konser di mana pun juga pasti Hujan-hujanan sold pun out, mereka iya, kayak digas fine-fine aja gitu. Iya. Kalau menurutku sih alasannya masih sama kayak tadi ya, memang banyak orang yang relate sama lirik-liriknya itu. Terus mungkin karena Nadine Amizah sendiri punya ciri khas. Apa tuh kira-kira ciri khasnya Nadine Amizah itu? Kalau dari yang aku dengerin sih lagu-lagunya tuh kebanyakan mendayu-dayu ya. Mungkin banyak orang suka selera lagu yang kayak gitu. Termasuk kalian ya. Aksi panggungnya juga keren banget. Iya. Waktu itu aku pernah juga tuh Nonton. dari Amizah, dan itu bener-bener keren banget, dia di atas panggung tuh bisa kayak Mengekspresikan. rasanya tuh Iya. jadi kayak deket banget sama dia gitu, walaupun kita nggak kenal sebenarnya. Tapi berarti Nadine Amizah ini salah satu penyanyi yang nge-feel banget ya buat kita ya, nggak cuma secara lirik tapi bagaimana dia membawakan lagu itu ke para audiensnya itu nyampe gitu ya pesannya. Katanya Nadine Amizah tuh Punya kayak nggak sih punya sebutan fans gitu? punya sebutan fans gitu. Kalau aku sempat lihat di Instagram, dia punya official fanbase akun namanya Masses to the Cake gitu. Kenapa tuh? Diketawain sih, Pak. Kira-kira kenapa ya kok namanya Masses on the Cake gitu? Jadi kan kalau akun Instagramnya Nadine Amizahnya sendiri kan namanya Cake Kane kan. Jadi dia bikin akun username itu berdasarkan hal-hal yang dia nggak suka. Jadi dia nggak suka kue dan dia juga nggak suka alkohol. Jadi dua kata itu digabungkan jadi Cake Kane atau yang arti lainnya cocaine. Oh. Nah mungkin message itu diambil dari cake-nya, jadi message to the cake. Keren banget ya dia. Iya, udah kreatif banget. Kreatif banget, detail. Kalau menurut kalian lagunya Nadine Amizah yang paling menyentuh gitu apa ya? Di akhir perang Di akhir Tahu. perang. Iya, aku juga tahu. Apa tuh kalau di akhir perang menceritakan tentang apa? kayak keluarga masalah gitu. Jadi Masalah suka keluarga gitu ya. Jadi kayak Nadine ini salah satu penyanyi yang topik lagunya nggak melulu tentang percintaan. Iya, tapi tentang keluarga juga. Kalau yang bertaut gimana yang bertaut? Nggak ngikutin soalnya. Iya. Kalau bertaut karena dia liriknya tuh kayak bercerita ke orang tuanya atau lebih khususnya lagi ke ibunya. Ibu. Dan di situ kan kayak ada lirik yang kayak hidup berjalan seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi ada masalah, aku kayak dengerin lagu itu kayak karena itu relate gitu loh. Jadi kayak kita udah seolah-olah langsung bercerita gitu loh. Emosinya kena banget gitu ya. Iya. Terus kayaknya itu deh kalau aku inget Nadine Amizah tuh pernah menyanyikan lagu bertaut sambil di pangku ibunya. Iya. Ini teaternya dia masih waktu itu masih ulang tahun kalau nggak salah sih. Itu kira-kira dia kepikiran apa ya sampai bisa membawa ibunya itu? Aku yang nggak nonton secara langsung aja feel-nya dapet banget loh itu. Sesedih itu nontonnya tuh kayak bahkan tanpa kamu dibuat-buat sedih tuh kamu air matanya tuh netes sendiri gitu kan. Nah, kalau dari 3 penyanyi itu kan lagi terkenal banget nih akhir-akhir ini. Kira-kira
umur mereka berapa ya? Kalian tahu nggak? Kenapa Kalau mereka pasti mereka tuh? aku nggak tahu sih. Cuman kalau Nadine Amizah dia kelahiran tahun 2000. Kalau Bernadia dia tahun 2004. Kalau Juicy Luicy dia udah ada dari tahun 2006. Berarti kayak Gen Z nggak sih? Mereka masih masuk. Iya masih masuk Gen Z nggak sih? Masih masuk. Makanya lagunya relate banget ya di kita. Kalau dari kalian sendiri yang paling berkesan dari masing-masing, maksudnya ciri khas yang paling nempel di otak kalian, di hati kalian, benak kalian itu dari Nadine Amizah apa nih? Maksudnya kayak aku kan suka Nadine Amizah gara-gara pembawaan dia tuh sangat memeluk audiensnya gitu kan. Kalau dari kalian apa nih kira-kira? Kalau aku suka dari lirik-liriknya dia. Soalnya setiap lirik dia itu kata-katanya puitis. Kayak nggak pasaran gitu ya, sastra banget. Iya. Padahal dia sendiri kayaknya nggak anak sastra ya. Iya. Tapi keren banget ya bisa menciptakan lagu yang benar serumit dan seindah itu, kayak keren. Apalagi konsernya benar-benar kreatif banget. Kalau aku lihat tuh dia sukanya kayak loncat-loncat gitu nggak sih di panggung? Kayak acting like a fairy gitu ya. Itu tuh kenapa ya kira-kira? Apa gara-gara konsep pembawaan dia tuh emang magical kayak gitu? Mungkin sih, atau mungkin juga dia emang enjoy banget sama konsernya. Ini ya semisal kalian dapat kesempatan nih buat ngomong sama Nadine, kira-kira apa yang mau kalian tanyain? Selain minta tanda tangan deh. Ya selain minta Selain tangan. itu. Itu kan pasti ya. Iya, pasti kalian minta tanda tangan dong. Kalau aku mungkin gimana sih cara dia menjaga kualitas Dari lagu-lagunya. Padahal kan banyak ya penyanyi-penyanyi lain yang mulai bermunculan, yang mulai populer gitu, tapi dia tuh tetap populer padahal udah Lama banget ya. nih gitu. Kayaknya Nadine itu awal-awal booming gara-gara lagu Rayuan Perempuan Gila bukan sih? Iya. Itu tahun berapa ya? gue kayaknya baru deh itu. Iya, baru ini. Tapi dia tuh booming gara-gara lagu apa sih awalnya? Ya itu kayak Rayon. Kalau aku sendiri tahu karena lagu Bertawak sih. Itu udah mulai booming. Tapi sebelum-sebelumnya itu lagu-lagunya dia tuh enak-enak semua, kayak Sorai, terus Rumpang. Itu kan benar-benar Kayak ya udah ini udah vibes-nya udah Nadine banget nih gitu ya. Kalau Rumbang tuh tentang apa lagunya? Oh, kalau Sorai Gak apa-apa. it's okay, santai aja. Kalau Sorai itu tentang apa? Sorai itu tuh bukan sih yang album covernya tuh kayak dua nisan gitu loh ya? Nisan kan? kayaknya itu kayak Get your ass on, why? You get your goddamn. A few moments later. Nah, kalau dari 3 artis lokal yang tadi kalian suka itu kan kalau Bernadia sama apa namanya Nadine Amizah dia kan lagunya kayak galau-galau gitu ya. Kalau Juicy Luicy itu kan lebih ke happy nggak sih lagunya? Apa enggak? Galau juga nggak Kalau sih? juga sih, Tapi tapi kayaknya pembawaannya. Pembawaannya lebih ke happy gitu ya. Oh, jadi kayak beatnya happy tapi liriknya sedih ya. Kira-kira ada nggak sesuatu waktu kalian dengerin lagu itu tuh kalian jadi keinget sesuatu yang bikin senyum-senyum sendiri gitu, Atau bahkan salting justru gitu? bikin sedih gitu ya. Ada Ada nggak? kan sharing sama kita. Iya. pernah. Kenapa tuh? Karena liriknya ya Enggak, kerasa. contohnya gitu. Lagu Heeh. Oh, contoh lagu. lampu kuning. Lampu kuning kenapa tuh? Lampu kuning itu tentang apa sih lagunya? Tentang perasaan seseorang yang apa ya? Nanggung gitu bukan sih? Lampu kuning kan di tengah-tengah antara lampu merah sama lampu hijau, antara berhenti atau gas gitu ya. Iya. Kira-kira apa tuh? Kenapa tuh kamu kok relate sama lagu lampu kuning itu kenapa? Kan kayak pasti kan orang-orang pernah ngerasain suka sama orang, terus harus tancap gak suka sama orang itu, tapi ternyata dia ngecuekin kita. Jadi bingung mau tetap lanjut apa sedih udah. banget. jadi sebenarnya acting yang dia kasih tuh apa? Kayak suruh berhenti atau Suruh emang lanjut kita nih. Iya. Mixed feelings. Jadi kayak kitanya tuh nggak ngerti gitu ya sama perasaan kita sendiri, bener-bener paham-paham. Bimbang gitu lah, denial nggak sih? Denial gitu ya. Kalau kamu apa Kak Zila? Yang lagu dari Juicy Luicy yang menurut kamu kalau kamu dengerin itu kamu ngerasain perasaan yang itu hanya kamu yang bisa mengerti gitu loh. Iya.
akhir-akhir ini sih tanpa tergesa, karena kemarin itu kita tuh baru main ya. Iya, Kita tuh baru main. Kayak Main apa? Kita tuh tebak vibes lagu Lagu gitu. ini ke orang siapa gitu loh. Terus kayak pas kita dengerin tanpa Lagu. tergesa ini ada bagian lirik yang ngena banget, maksudnya itu cocok banget sama orang itu. Terus akhirnya kita dengerin terus sampai sekarang. bagian yang mungkin kau dapat perannya tapi hanya Hanya sebagai sebatas bayang-bayang saja, itu kan gila jahat banget gitu kan. Tapi ya bukan sepenuhnya salah yang membuat lirik ini, maksudnya kayak POV dari yang ngomong gitu loh. Karena itu tuh kalau menurut aku itu tergantung waktu nggak sih. Jadi kan dengerin itu kayak sampai nggak bosen gitu ya, sampai kamu tiap hari kamu mau nugas pun kamu nyetel lagu itu. Spotify Wrapped-nya paling atas Iya, tanpa bener. tergesa gitu ya, ngerti-ngerti. Kalau Kak Raisa apa nih lagu Sama sih, sama. tanpa tergesa juga. Jadi kalian berdua taste musiknya mirip gitu ya. Sebenarnya kita jauh banget gak sih? Kayak Lagu apa nih? aku sebenarnya suka lagu-lagu yang kayak yang kayak India gitu, aku suka yang kayak gitu. Kalau Raisa kan ini ya. Oke, yang India tuh yang ini Hati nggak ya sih? direktor, jangan lupa nih. Bocor scene-nya. Kalau Raisa lebih tipe yang apa, Rai? Kalau aku sih lebih suka yang luar sih kalau aku. Oh, western gitu ya. Iya. Kenapa nih kok suka Hindia? Aku suka Hindia karena pertama itu aku dari kakakku yang laki-laki. Biasanya tuh aku kan dengerin musik tuh di kamar mandi kan, habis mandi itu kan seru banget kan, kita kayak merasa konser gitu. Suaranya Ya, beda sebagus banget. ya. Bergema gitu. Iya, suaranya langsung jadi bagus gitu kan. Terus pas kakak aku nyetel lagu-lagu dari Hindia ini kayak kok enak gitu, kayak ya lagi-lagi ya banyak banget yang relate gitu, ada yang ya bagus deh intinya gitu. Hindia tuh musisi Kayaknya udah lama nggak ya? sih? Udah lumayan lama sih, cuman aku akhir-akhir ini juga nggak begitu ngikutin sih. Karena udah belok ke itu nggak sih? Iya. Ke Bernadia di Solusi. Kalau lagu Hindia ini kira-kira booming nggak ya di era di Gen Z kayak kita? Booming sih. apalagi anak kuliahan gitu. Oh iya, anak kuliah yang udah mulai stres mikirin skripsi Iya. gitu ya. Yang kangen masa-masa sekolah. Ini buat kakak-kakak yang lihat nih, relate nggak sama kalian? Nah, dari semua musisi yang tadi itu kira-kira kalian mau duetin lagunya yang mana? Di antara semuanya itu. Dari Kak Lila dulu nih, kira-kira Buat kan selera persembahan orang untuk beda-beda ya. Mungkin Kak Lila sukanya A, Kak Raisa B, atau Kak Naya C. Kan mesti beda-beda. Duetin ini maksudnya kayak kalian kalau ada dikasih kesempatan buat cover, kalian mau yang mana? Coba semuanya sebenarnya aku pikir semuanya. Keren ya? Aku pikir kayak mencoba semuanya, cuman mungkin lagi-lagi yang aku lagi suka akhir-akhir ini tanpa tergesa. Aku lagi ngefans banget nih sama Tanpa Tergesa. Kalau kalian apa nih? Kalau aku sih sendiri jujur pengennya bertahun dari Narin Amiza, cuman karena aku kayak tipe Suaranya? ya nggak masuk ke yang kayak gitu sih mungkin. Kalau Kak Naya apa nih? Aku kuning sama kayak Lila Alsa. Karena lagi nggak bosen ya, lagi Iya, suka sama suka. lagu itu. Emang kalau udah suka nggak bisa di stop ya? Iya, bener. Bener banget nih. Maaf, berapa menit? Oke. Nah, karena kita udah nggak kerasa banget ya, kita ternyata udah ngobrol kesana kemari, bahas-bahas tentang musisi. Nah ini teman-teman, kita bakal menghadirkan seorang bintang tamu, guru di SMN yang keren banget. Guru apa? Perasaan guru apa nih? Guru pelajaran apa? Aduh, guru apa ya kira-kira? Kamu nebaknya apa nih? Karena ini obrolan kita tentang musik, kayaknya guru seni budaya nggak sih? Seni musik terkhususnya. Nah, nanti kita bakal memberikan sebuah persembahan ke teman-teman. Mau nampilkan cover apa? Tanpa tergesa. No spoiler. Kita hadirkan dulu bintang tamu kita. 1, 2, 3. Pak Fahmi. Teng. Silakan. Langsung nih. Iya. Lebih Iya. 20 menit. kok. Halo Pak Fahmi. Halo. Say hi dulu dong, Pak. Iya, say hi dulu dong Pak ke Halo teman-teman. Sobat Spensis, ini jadi kayak apa ya? Iya, Pak Sobat semua ya. Oke, Halo Pak. semuanya. Jadi tadi itu kita udah ngobrol tentang
musisi Indonesia yang udah terkenal banget nih, dan mereka tuh sampai nggak tergeser posisinya sama musisi yang lain, padahal kan banyak yang populer, Iya. tapi mereka tuh bisa tetap stay gitu, tetap terkenal. Nah, kira-kira menurut Kak Fahmi, kenapa mereka kok bisa tetap terkenal gitu? Iya, jadi gini, kalau tadi kan saya ngeliat kalian ngobrol itu jawaban-jawaban dari teman-teman musik ini kan kebanyakan melihat dari segi lirik, ya kan? Yang liriknya itu relate banget sama anak sekarang. Tapi saya akan melihat lebih jauh lagi. Jadi yang namanya musisi bisa sampai terkenal itu sebenarnya ada faktor X juga. Ya. Apa itu? Faktor X itu yang biasa kita sebut dengan keberuntungan, ya kan? Ya, jadi mungkin kalian pasti banyak lah, ada juga musisi-musisi lain yang kayak ini tuh kayaknya bisa tuh, maksudnya lagunya juga enak didengerin, bagus-bagus, tapi kenapa mereka nggak booming, kenapa mereka nggak sampai viral gitu kan, nggak sampai banyak pendengarnya yang idolanya suka ini. Nah itu kenapa begitu? Itu karena salah satunya adalah faktor X tadi. Jadi dalam sebuah industri musik itu keberuntungan itu juga sangat berpengaruh. Nah, keberuntungan di sini juga sebenarnya ada kalimat juga, mungkin kalau nggak salah itu di podcastnya Deddy Corbuzier ya, kalau nggak salah itu pernah ada kalimat juga yang namanya keberuntungan itu adalah bertemunya antara kesempatan dan kemampuan, ya kan? Kita punya kesempatan tapi kemampuannya nggak ada, nggak mungkin itu, nggak mungkin jadi. Atau kebalikannya, misalnya kita punya kemampuan tapi nggak ada kesempatannya, gitu kan? Nah momennya nggak ada tuh, juga nggak akan jadi. Nah ketika ada artis yang sampai boom gitu kan, sampai benar-benar viral dan disukai banyak orang, itu pasti akan ada dua hal itu ya. Ada tadi apa yang pertama? Faktor keberuntungan. Faktor enggak yang tadi Kemampuan, kemampuan, skills. skills ya. Basic skillnya. Dan juga adalah yang kedua kesempatan gitu kan. Nah, kemampuan inilah yang juga yang sangat kuat dimiliki oleh artis-artis yang tadi disebutkan tadi, ada Amiza, ada apa lagi tadi? Jisulis. Terus apa lagi? Nadia. Iya, ya itu otomatis pasti dia memiliki kan. Nah, saya melihat saya kan cukup lebih tua ya dibanding kalian ya. Kayaknya kita lumayan beda generasi nih. Nah, artinya saya udah ngalamin dari generasi musik yang sebelum kalian gitu kan. Kalau saya ngamatin itu dulu itu memang musik itu cukup idealis, idealismenya kuat, ya kayak musik rock, musik kita juga kuat gitu kan. Terus makin kesini saya ngalamin juga setelah itu musik idealismenya sangat turun drastis ya. Di industri musik itu banyak musik-musik yang sebenarnya secara kualitasnya itu kurang, tetapi dia bisa boom juga, dia bisa viral juga. Berarti kayak kalau gitu tuh cuma ngejar viral doang atau gimana? Iya, bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang apalagi zaman sekarang ya, Nggak merhatiin komposisi lagunya ya? media yang begitu luar biasa itu kadang-kadang orang nggak melihat itu sebenarnya secara kualitas musik seperti apa, secara liriknya kualitas seperti apa, tapi ketika itu disukai ya udah viral gitu aja. Nah, semakin kesini lagi itu saya menemukan kembali bahwa musik-musik anak-anak yang zaman sekarang yang kalian sebut adalah Gen Z tadi, itu secara kualitas juga meningkat lagi. Ya, kalau menurut saya ya, secara kualitas musiknya, notasi-notasi yang dipakai, kemudian juga udah berani juga lagu-lagu di industri musik, tetapi dia berani pakai improv yang cukup apa namanya cukup bagus gitu kan. Nah, padahal biasanya kalau ngejar di industri itu yang dikejar adalah yang penting enak didengar aja gitu. Nggak perlu yang berat-berat kan. Tapi saya melihat ini sekarang udah lumayan tuh ada perkembangan lagi kayak gitu. Terus lirik-liriknya pun juga tajam-tajam sekarang. Yang baru-baru ini saya melihat banyak sekali lah, selain dari tiga tadi kan juga kayak Gala Bunga Matahari, kita tahu lah apa yang banget kan. Itu dari segi lirik kan luar biasa ya kan, dari segi liriknya betul-betul dalam, betul-betul apa namanya enggak benar-benar sederhana gitu kan, jauh dari kata sederhana. Punya makna. Tapi iya, padahal di generasi sebelumnya sempat tuh lirik-lirik kayak gitu enggak laku, enggak kejual. Nah tapi sekarang ternyata selera musik kita lumayan meningkat lagi ya, karena apapun yang viral itu kan juga sebenarnya tergantung dari pendengarnya ya kan.
pendengar kita seperti apa. Kalau pendengar kita juga memang suka yang berkualitas, otomatis industri musik mereka akan ngasih musik-musik juga yang berkualitas. Tapi ketika kitanya memang pengennya yang dengerin yang biasa-biasa aja, ya otomatis industri akan membuat Biasa-biasa sesuai aja. yang kita inginkan kan gitu. Beda sama musik yang idealis ya. Artinya kayak kalau dulu itu ada istilah indie. Pernah tahu nggak? Iya, Istilah tahu ini. musik indie itu dia nggak peduli musiknya laku apa enggak gitu Yang kan. penting dia bebas Yang penting bebas mengekspresikan mengekspresikan. jiwa seninya gitu ya. Betul, iya. Yang penting mereka tersalurkan ininya apa namanya ekspresinya kan gitu. Tapi sekarang saya cukup apresiasi sekali dengan musisi-musisi muda ya. Tepuk tangan dulu dong. Buat musisi-musisi yang zaman sekarang ini secara kualitas musiknya bagus, secara liriknya juga bagus-bagus banget ya kan. Kalau dulu kita dengerin zaman saya masih muda ini, kalau boleh saya kasih tahu, Iya, saya gen Gen apa tahun ya? 90-an, kelahiran 90-an. Apa ya? Namanya apa itu gen apa? Ya, milenial. Milenial. Oh, gen milenial. Milenial. Itu kalau ditanya lagu-lagu yang liriknya puitis bagus-bagus ya cuman jawabannya kalau nggak ada band ya Krispati kalau. Oh, iya. Tahu nggak lagu? Kayaknya Sempat tahu ini dikit-dikit ya? lagu-lagu yang mama papa kita dengerin nggak sih? Bukan kitanya. Emang saya semua itu ya? Ya. Kalau dulu itu ya, tapi kalau sekarang iya. Iya, pembanding antara generasi milenial dan kita yang Gen Z. Bener banget. Nah, kalau kira-kira lagu favorit Pak Fahmi apa nih? Yang Top 3. Dari Maksudnya- genre sekarang. Iya, enggak. Yang Pak Fahmi suka aja, yang itu tuh lagu everlastingnya Pak Fahmi. Pak Fahmi akan selalu suka sama lagu itu. Misal lagu pernikahan Pak Fahmi, lagu apa gitu. di situ ya. Ya terserah sih, apa aja. Lagu yang apa dulu nih? Ya, lagu yang romantis kah? Ya, yang bebas. Lagu Ya, apa? kalau Pak Fahmi bisa ngerekomendasiin ke orang, Iya, Pak jadi Fahmi akan lagu merekomendasikan Iya. itu. Karena saya suka musik itu kan saya bagi ya, maksudnya antara yang Wah, keren ya. maksudnya gini, saya suka kalau yang musik yang berkualitas yang ini referensinya. Tapi kalau musik yang enak didengerin beda lagi, atau musik yang mungkin liriknya relate kan juga beda lagi kan. Ya, liriknya relate. Iya. Tapi kalau yang harus Iya. banget didengerin sama semua orang, kira-kira yang mana? Heeh. Semua Kita orang ya. penasaran nih, kita penasaran banget. Semua orang ya. Iya, harus tahu nih. sama kita yang nonton di Iya. sini. Iya benar. Iya. Apa ya? Apa ya Pak ya? Kita nggak bisa baca pikiran. Telepati ya kita. Oke. Kalau yang harus didengerin semua orang ya. Top 3 Indonesia apa luar itu? Indonesia, Bebas, bebas, semua bebas. Indonesia Barat. Kan ini lagi ini. Iya, Indonesia. berarti Indonesia. Kita Indonesia. cinta Iya. Indonesia. Oke, kalau Indonesia apa ya? Habis waktunya Pak Fahmi. Enggak begitu ini sih saya. Harus ada ininya apa? Harus ada kategorinya. Yang Iya, liriknya kan ya ini ya. Kelamaan saya mikir. Ya udah kalau nggak yang yang liriknya liriknya relate deh, Yang liriknya liriknya relate sama kita. Sama Yang Pak harus Fahmi, sama didengerin Pak Fahmi semua. Nah, itu masalahnya. Saya tuh nggak nggak tahu selera orang. Bukan. Saya tuh nggak begitu suka dengerin lirik. Oh, beda sama kita ya. Beda ya. Kita dari lirik semua loh kita. Makanya kalau ditanya berapa lagu yang saya lirik hafal itu mungkin bisa dihitung jari. Karena memang saya tuh lebih suka nikmatin musik itu dari Alunan ya. alunannya, notasinya, Melodinya. melodinya, ritmenya itu saya lebih ke situ sih. Makanya saya jarang ngapalin lagu itu jarang. Lirik ya, khusus liriknya ya. Tapi kalau notasi itu lebih saya lebih familiar, lebih apa namanya gampang bisa saya terima. Jadi saya jarang dengerin bener-bener ngamatin liriknya ini itu jarang banget. Kalau yang melodinya Pak Fahmi suka deh apa? Lagu yang beatnya menurut Pak Fahmi ini bagus banget ya, temponya. Pokoknya lagu itu udah dikemas dalam kemasan yang Pak Fahmi tuh, ini nih yang Oke paling banget nih. iya oke banget nih. Indonesia ya? Ya. Iya. Kalau di Indonesia memang kalau band ya, band itu sih
band saya paling favorit memang Dewa 19. Oh, Dewa. Fans Dewa banget nih. Fans Dewa ya. Nah, kalau paling favorit ya. Tapi kalau khusus yang romantis itu tadi yang Chris Patti atau ada band. Tapi kalau secara overall Dewa tetap Jadi number one ya. Pak Fahmi ini suka musik-musik dari Dewa, apa? Chris Patti sama ada band. Ada band. Oh. Kalau rocknya mungkin ada. Oh, Pak Fahmi suka lagu rock ya? Suka banget. Oh, suka. Sebuah fun fact ya teman-teman. Suka banget. Kira apa-apa? Kenapa? Karena ya sebagaimana pemuda pada zamannya. Zaman itu tuh ya musik rock tuh ya semua anak tuh pasti dengerin musik rock. Zaman saya dulu ya. Kamu dengerin buat nggak lu? buat para band, buat festival itu pasti tuh musik rock itu wajib lah. Oh, wajib ada Makanya ya menurut saya khususnya. suka. Kalau Wajib musik rock ada. ada Jane ya, itu juga favorit ya. Karena saya pegang gitar jadi otomatis banyak band-band yang memang saya tuh fokus ke gitarnya. Oke. Yang gitarnya bagus banget. Pak Fahmi berarti bisa main gitar ya? Iya. Oh my God. Oh, aku punya rencana nih. Oh, kita Iya. punya rencana. Iya, Iya. waduh, kita punya surprise nih buat Kak Fahmi. Gimana kalau kita cover lagu tapi yang mengiringi Pak Fahmi? Iya, gimana? Setuju nggak? Setuju nggak teman-teman? Kita mau cover apa nih kira-kira? Ya kak, kalian aja nentuin nih, kalian nentuin. Tanpa tergesa. Tanpa Bisa. Oke. Oke. Ini lagu teman-teman. dari Juicy Oke, Lucy. Nah, teman-teman, abis ini gongnya nih dari acara ini ya, kita bakal ngambilin cover lagu Tanpa Tergesa by Juicy Lucy. Few minutes later. Nah, teman-teman, habis ini kita ada segmen apa nih? Kita mau nyanyi bareng cover lagu ya. Yang mau nyanyiin di sini ada Kak Lila diiringi dari Pak Fahmi. Kita mau ngambilin apa nih, Kak? Tanpa tergesa. Wah, tanpa tergesa. Oke, mari kita saksikan bersama-sama Tanpa Tergesa. Males Lin. Ya, boleh juga dikit-dikit Gak usah dikat ya, langsung aja ya. Jaga gitu kan. Lu enggak saya dulu. Iya. Jaga. Nah, segitu. Malam ya, ulang ya? Yuk, let's go. Ini soalnya kan acara musik nyanyi juga kan kayaknya kurang. Yuk fokus. Kamu agak kerendahan dikit, jadi kamu cenderungnya kurang naik dikit. Cenderungnya kurang naik ya. Seberapa coba ini? Woi, lepas aja suaranya. Nah. Enggak, yang tadi bener. Bagus banget. Nah, oke yuk. Nanti deh yang terakhir yang pakai ya. Nah ini, gak usah dikat nggak apa. Lanjut aja nanti dipakai yang terakhir. Siap? Orang dari sek itu salah nggak sih?
Keren banget ya Kak Lila ini suaranya, Pak Fahmi juga keren banget loh. Nah, teman-teman nggak kerasa ya kita udah ngobrol Iya, bener sekitar banget. setengah jaman mungkin ada kali ya, nggak Ada. kerasa banget nih. Teman-teman, makasih ya udah nonton acara ini sampai selesai. Kita pamit undur diri karena ini sudah 30 menitan ya, nggak kerasa banget. Kita pamit undur diri. Punya pantun nggak kak? Punya pantun nggak ya? Aduh, apa nih? Batu bata bawa salah. Aduh, error ini udah capek. 1, 2, 3. Batu bata bau sangit. Sekian kata, kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kau punya pantun nggak? Aduh, pantun penutup ya? Iya pantun penutup. Punya. Yuk, kita bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, 3. Batu bata bau sangit. Sekian kata, kami pamit. Batu bata bau sangit. Sekian kata, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi